Hai GRT Fellows, kembali lagi bersama kami GRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Oke, kali ini gue mau bahas film yang lagi booming banget nih ya. Yes, Squid Game. Tapi tunggu dulu guys, bukan GRT Media namanya kalau pembahasannya sama kayak media lain. Di sini gue justru mau coba bahas konsep dalam film Squid Game yang aslinya bisa aja terjadi di realita. Oke, pasti penasaran kan? Makanya yuk kita simak videonya sampai habis. Nah, di sini kalian mungkin udah tahu ya bahwa terdapat aturan permainan dalam Squid Game di mana pesertanya harus menghadapi tantangan-tantangan yang ekstrim yang bisa bikin nyawa melayang, oke? Demi mendapatkan apa tuh? Ya, hadiah yang super fantastis. Nah, orang-orang yang bikin Squid Game dalam film ini merekrut peserta-peserta yang punya kemalangan luar biasa dalam hidupnya ya, terutama masalah finansial dan sosial. Para peserta biasanya berasal dari orang-orang yang miskin ya, atau punya utang yang benar-benar udah menggunung banget gitu ya, serta memiliki kehidupan sosial yang nggak kondusif. Nah, kalian tahu kan ya bahwa Squid Game meminta pesertanya untuk menandatangani persetujuan sebelum akhirnya game dimulai. Nah, disingkat cerita, setelah selesainya game pertama yang memakan banyak nyawa, para peserta memutuskan untuk tidak melanjutkan game dan pulang. Tapi anehnya, setelah sekian waktu berlalu, mereka kembali menyetujui tawaran penyelenggara Squid Game untuk melanjutkan game mematikan itu. Tawaran hadiahnya nggak tanggung-tanggung ya, itu sebesar 45,6 miliar won atau setara dengan 550 miliar rupiah. Wow. Nah, kira-kira mungkin nggak sih manusia di realita rela mati untuk bisa dapat duit sebanyak itu? Di tengah hidupnya yang sangat melarat kayak para peserta di Squid Game? Jawabannya adalah yes, bisa banget. Penelitian menunjukkan bahwa stres akut akan mengubah aktivitas neural dari berbagai bagian di media prefrontal cortex, yang dimana bagian otak ini tuh berfungsi untuk memproses deteksi bahaya, meregulasi emosi, dan juga membuat pemecahan masalah yang kompleks. Jadi gampangnya nih, ketika seseorang menderita, dia akan mengalami stres yang akut, sehingga dia udah nggak bisa lagi ngendaliin emosinya, dan nggak bisa mikir jernih untuk mikirin cara-cara objektif dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, selain itu, tubuh kita juga pada dasarnya didesain untuk bertahan di situasi apapun. Artinya, di situasi yang sangat hektik dan stressful, seseorang berada pada fase survival mode, di mana bagian otak yang paling berfungsi di kondisi ini adalah amigdala dan hipotalamus maksudnya ya. Oke, dalam situasi penuh tekanan, amigdala ini akan menutup jalur saraf ke prefrontal cortex dan justru meminta bantuan dari hipotalamus untuk bertindak sesuai dengan prinsip anti kepunahan. Nah, fenomena ini disebut dengan amigdala hijack, yang artinya kita nggak bisa milih tentang cara kita bereaksi, karena mekanisme primitif anti kepunahan dalam sistem saraf ini akan mengambil alih untuk membuat kita keluar dari situasi yang penuh tekanan dan ancaman secepat mungkin. Ibaratnya nih gini, udahlah, gue yang penting bebas dulu dari penderitaan ini. Bodoh amat caranya halal apa enggak, gue bisa selamat. Itu udah syukur banget gitu. Nah, inilah alasan ilmiah yang menjadi dasar kenapa manusia bisa jadi sangat puas ketika menghadapi kehidupan yang sangat sulit dan penuh tekanan. Kita coba lihat dari sisi pemeran utamanya, si Song Gi-hun. Nah, di mana utangnya itu udah segunung, lalu cerai sama istrinya, udah gitu anak sama mantan istrinya juga mau pindah sama suaminya ke US. Belum ditambah lagi debt collector yang terus-terusan meneror dia. Judi juga sering kalah, tapi kerja juga bingung mau kerja di mana. Mending main game instan aja gitu. Habis itu dapat setengah triliun rupiah ya kan. Nah, oke deh guys, gue rasa itu dulu ya pembahasan kita kali ini. By the way, scene mana sih yang kalian rasa paling favorit di series Squid Game ini? Well, kita lanjut di kolom komentar ya. Atau kalian yang mau curhat, boleh juga kita ngobrol di DM IG GRT Media. Dukung terus GRT Media dengan klik tombol subscribe, like, and comment. Gue Alan, bye-bye GRT Fellows, and have a nice day!